Selamat malam, Jemaat Rumah Tangga GKJ Manukan dan juga keluarga-keluarga Kristiani dimanapun berada. Shalom Aleichem dan salam patunggilan. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat-sehat, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Saudara, marilah ibadah kita mulai. Saudaraku, saya undang untuk berdiri. Mari, saudaraku dan anak-anakku, kita menyiapkan hati kita untuk masuk ibadah di keluarga kita masing-masing dengan berkata demikian: sabar dalam penderitaan dan bertekunlah dalam doa. Tuhan mengetahui keluh kesah saudara. Kasih karunia Allah Bapa dan damai sejahtera Yesus Kristus ada dalam keluarga saudara masing-masing. Amin. Saudara, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian NKB 116 bait 3 dan 4. Siapa yang berpegang? Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Saudara, saya persilakan untuk kembali duduk. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan pembacaan kitab suci. Puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah Sang Pemelihara hidup dan kehidupan kami, Allah Sang Penyelamat dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji syukur kami naikkan kepadamu, karena pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah di keluarga kami masing-masing dalam keadaan sukacita, mengingat pandemi corona masih terjadi di negara kami, di daerah kami, juga di seluruh muka bumi. Karena itu sertai jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai usainya nanti. Sabdamu yang akan kami baca, yang akan kami dengar, dan yang akan kami renungkan
kiranya dapat kami pahami, dapat kami mengerti, dan kami juga dimampukan untuk melaksanakannya dalam hidup dan kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami semua siap untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan kitab suci dalam ibadah malam hari ini saya ambil dari Mazmur 13. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat 6, satu perikop. Mazmur 13 yang demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan khawatir. Saya ulangi, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Sampai sekian, saudara, pembacaan kitab suci. Yang berbahagia adalah saudaraku yang membaca, yang mendengar, yang menyimpan, serta memberlakukan firman Tuhan dalam hidup dan kehidupannya sehari-hari. Dari bacaan tadi, saudaraku, akan kita renungkan bersama dengan tema penderitaan yang menguatkan. Penderitaan yang menguatkan. Saudaraku, ada di antara saudaraku yang bersedia menderita dalam hidup ini? Saya kira tidak ada. Saya kira tidak ada, dan juga banyak orang lain yang tidak bersedia untuk menderita. Karena apa? Karena mereka menganggap penderitaan itu melulu siksaan. Penderitaan itu menyakitkan. Penderitaan itu sia-sia. Tidak ada faedahnya. Memang saudaraku, penderitaan itu menyakitkan kalau dipandang dari sudut pandang negatif. Tetapi di balik derita, di balik sakit penyakit, di balik kegagalan dan sebagainya, ternyata ada kemenangan yang besar. Pain is gain. Derita adalah keberhasilan. No pain, no gain. Tanpa sakit, tanpa derita, tak ada kesuksesan. Saudaraku pernah mendengar cerita Kolonel Sanders yang memiliki usaha KFC. Kolonel Sanders itu tidak hanya 10 kali, 20 kali, bahkan ratusan kali mengalami kegagalan. Dia menderita. Namun saudara, Kolonel Sanders tidak putus asa. Andai kata putus asa,
kita tidak akan bisa merasakan renyahnya KFC. Saudaraku yang dikasihi dan yang masih Tuhan, Mazmur 13 yang kita baca tadi kemungkinan berasal dari permulaan zaman raja-raja. Nah, dalam bacaan tadi, pemazmur mengungkapkan beratnya penderitaan yang dialaminya. Sehingga ia berseru, berapa lama lagi Tuhan? Dan itu diungkapkan, diserukan sampai 4 kali dalam bacaan kita tadi. Ayat 2 dan ayat 3. Berapa lama lagi Tuhan? Sampai dengan ayat 3. Seruan itu saudara, mengungkapkan perasaan pemazmur. Seolah-olah dirinya ditinggalkan Allah. Derita yang dirasakannya sangat berat dan sudah mencapai batas yang mampu ia tanggung. Pertanyaannya saudaraku, masalah apa? Masalah apa dan penderitaan apa yang dialami oleh pemazmur? Apakah ia mengalami sakit parah? Apakah nyawanya terancam? Ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu. Jika demikian saudara, mengapa pemazmur mengatakan matanya tidak bercahaya dan goyah? Bila mata pemazmur tidak bercahaya dan goyah, berarti Allah tidak bersama dengannya. Apakah benar? Apakah benar Allah sudah tidak menyertai pemazmur? Saudaraku, mata orang percaya, mata kita semua akan bercahaya karena firman Tuhan. Dalam Mazmur 19 ayat 9 dikatakan demikian. Mazmur 19 ayat 9. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perintah Tuhan, firman Tuhan, sabda Tuhan, itu membuat mata kita bercahaya. Membuat mata setiap orang percaya itu bercahaya. Nah, kalau dilihat dari Mazmur 19 ayat 9 tadi saudara, ungkapan pemazmur menunjukkan bahwa Allah tidak lagi berfirman kepadanya. Tidak adanya firman Allah itulah yang membuat hati pemazmur goyah. Yang membuat hati pemazmur kehilangan pegangan, kehilangan tuntunan hidup. Karena apa? Karena selama ini hidupnya berlandaskan kepada firman Allah. Itulah alasan pemazmur meratap. Berapa lama lagi Tuhan? Yang menarik saudara, penderitaan pemazmur tidak membuatnya menyangkal dan meninggalkan Allah. Jadi meskipun hidupnya menderita, ia tidak menyangkal dan tidak meninggalkan Allah. Sebaliknya ia tetap berseru dan semakin berharap kepada Allah dalam doa yang tiada putusnya. Pengalaman bersama Allah yang penuh kasih dan setia membawa pemazmur pada pengharapan bahwa Allah akan melepaskan penderitaannya. Dia yakin dan percaya akan kasih setia Allah dan perjanjiannya. Ayat 6.
Saudaraku, penderitaan merupakan bagian dari hidup manusia. Pemazmur dari Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Itulah kenyataan dalam hidup kita. Apakah itu penyakit? Apakah itu kematian? Apakah itu bencana alam? Apakah itu kelaparan? Juga seperti saat ini, banyak orang tidak bisa bekerja, bahkan kehilangan pekerjaan. Anak cucu kita tidak bisa sekolah. Kita harus beribadah dari rumah karena pandemi corona. Pertanyaannya, saudara, apakah kita undur dari Allah dan firman-Nya? Apakah kita akan undur dari Allah dan firman-Nya ketika kita menghadapi penderitaan? Sekali-kali jangan. Sekali-kali jangan. Penderitaan itu hendaknya semakin mendekatkan kita kepada Allah dan firman-Nya. Saya pernah melihat ketika seseorang berbaring sakit di rumah sakit, ternyata di tempat tidur itu disediakan Alkitab. Artinya orang itu rindu untuk dekat dengan firman Tuhan. Apakah Alkitab yang dibawa itu akhirnya dibaca oleh si sakit atau tidak, itu bukan itu. Tapi maksudnya supaya yang sakit itu dekat dengan firman Allah, dekat dengan Alkitab. Allah mengerti, saudara. Allah memahami isi hati dan keluh kesah kita. Percayalah, Allah tetap berkarya dan memelihara kita dengan memakai berbagai macam cara. Ketika sakit, Allah memakai rumah sakit untuk menyembuhkan, untuk mengobati sakit penyakit kita. Anak-anak tidak bisa sekolah, para guru menolong mereka, para orang tua membimbing mereka. Juga tenaga kesehatan memelihara kita. Bahkan juga gereja dan sesama kita dan sebagainya. Pertanyaannya, saudara, maukah saudara dijadikan kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama? Maukah saudara-saudara dijadikan kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong sesama? Karena saudara, apa yang telah saudara perbuat dan lakukan kepada sesama, baik yang sakit, yang menderita, yang susah, yang berkekurangan, sesungguhnya saudara-saudaraku telah melakukannya untuk Tuhan. Ada sebuah patung di negeri Paman Sam, patung Tuhan Yesus yang mau diresmikan. Nah, setelah selubung patung itu dibuka, ternyata patung Tuhan Yesus itu tidak ada tangannya. Tetapi seorang dosen di universitas di negara itu punya ide
membuat tulisan di bawah patung ini. Aku tidak mempunyai tangan, tetapi aku mempunyai saudara-saudara. Aku mempunyai kamu. Tuhan memberkati saudara-saudara sebagai kepanjang tanganan Tuhan Yesus untuk menolong sama. Amin. Saudara, kita masuk saat teduh dengan mendengarkan lagu secara instrumen dari NKB nomor 14. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Selesai. Saudara, marilah kita mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Meskipun kita juga menjadi salah satu orang-orang yang mengalami penderitaan karena pandemi corona, mari kita haturkan persembahan kita dengan kita dasari dari Mazmur sebagai dasar dalam kita mengaturkan persembahan. Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 28 yang demikian. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Dalam kita mengaturkan persembahan, kita barengi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379. Kita pujikan bait 5 dulu, baru bait yang keempat. Yang mau dibimbing oleh Tuhan.
Saudara, marilah kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, dan nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucapkan syukur dan terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami baca, yang telah kami dengar, dan yang telah kami renungkan. Sabda-Mu mengingatkan dan menyegarkan kami kembali bahwa penderitaan yang kami alami bukan hanya menyakitkan, menyusahkan kami, tetapi penderitaan itu juga dapat menguatkan kami. Karena itu, mampukanlah kami untuk memahami setiap hal yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami, baik ketika kami susah, baik ketika kami menderita, baik ketika kami kekurangan, supaya kami senantiasa percaya kepada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Karena sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus juga mengatakan, bahwa di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Allah Bapa Surgawi, dalam ibadah ini kami juga serahkan keluarga lepas keluarga, juga keluarga kami masing-masing. Kiranya Bapa berkenan menyertai, memberkati, menjaga kekuatan dan kesehatan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang sedang dirundung oleh duka cita karena kehilangan sanak saudara mereka, orang tua yang dicintai, anak yang dikasihi, saudara yang dikasihi. Bapa, berilah mereka kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa untuk saudara kami, para tenaga medis, dokter, dan relawan kesehatan yang berjuang untuk membebaskan saudara kami yang terkena dampak coronavirus, yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit maupun di tempat-tempat tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah, tempat-tempat isolasi perawatan. Kiranya Bapa juga berkenan menjaga kekuatan dan kesehatan mereka, melindungi mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka tidak terjamah oleh virus corona. Dan biarlah yang menderita sakit juga Tuhan jamah, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan kembali dari sakit penyakit yang dialami. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan cucu-cucu kami yang harus terpaksa belajar di rumah masing-masing. Namun kami juga bersyukur, meskipun selama ini mereka belajar di rumah masing-masing, mereka telah boleh menikmati hasil belajar mereka, sehingga mereka boleh naik kelas. Kami mengucapkan syukur. Biar Tuhan tetap memberikan semangat kepada anak-anak dan cucu-cucu kami di dalam belajar. Kami juga berdoa untuk kehidupan gereja kami, Gereja Kristen Jawetan, Jemaat Manuan khususnya, dan Gereja Kristen Jawetan pada umumnya, bahkan juga gereja-gereja di seluruh muka bumi juga di negara kami. Kiranya Bapa juga berkenan menyertai dan memberkati. Mampukanlah gereja untuk bersikap hikmat dan tidak segera untuk mengadakan ibadah bersama di gedung gereja, karena ada banyak risiko yang harus dialami dan harus dipersiapkan dengan matang. Karena itu, biarlah kami tetap dapat menerima keadaan dengan beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa kami. Kiranya Bapa juga berkenan mendengar keluhan dan doa yang dinaikkan oleh
bangsa negara kami, juga para pemimpin bangsa kami. Biarlah pandemi coronavirus yang terjadi di negara kami, juga di seluruh muka bumi, Tuhan lenyapkan, Tuhan hilangkan. Sehingga dengan lenyapnya dan hilangnya virus corona di muka bumi ini, di negara kami, di daerah kami, kami dapat mengadakan aktivitas dalam kebersamaan lagi. Memang kami rindu untuk mengadakan aktivitas dalam kebersamaan. Tuhan Bapa Surgawi, usainya ibadah ini kami akan berpisah satu sama lain, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan beristirahat, kiranya Bapa juga berkenan menyertai kami di dalam kami beristirahat sepanjang malam hari ini. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah sebagai ungkapan rasa syukur kami. Demikian juga berkati tangan-tangan yang telah ambil bagian dalam pelayanan kepada masyarakat, kepada sama, kepada siapa saja. Pakailah mereka sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong, untuk memelihara, untuk merawat, untuk mengasihi, untuk merengkuh semua orang yang ada dalam penderitaan. Bapa Surgawi, itulah doa permohonan kami. Kesemuanya ini kami alaskan demi percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, saya undang untuk berdiri. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 202. Yesus Juru Selamatku.
Jemaat Tuhan di rumah masing-masing, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 349. Kidung Jemaat 349, Haleluya, puji Tuhan.